Fun Fact COVID-19. Selama masa PSBB, kualitas udara membaik karena berkurangnya aktivitas manusia di luar rumah. Contohnya, Jakarta dinyatakan memiliki kualitas udara terbaik sejak 28 tahun terakhir. Sampah harian dari pemukiman di Jakarta mengalami kenaikan mencapai 40% selama kegiatan bekerja dan belajar di rumah, serta peningkatan sampah plastik sekali pakai seperti masker dan botol hand sanitizer. Kuantitas sampah mengalami peningkatan 37,5% dari sebelum pandemi COVID-19. Data weshub.id menunjukkan persentase sampah organik 54%, plastik 14%, kertas dan kardus 15%, kaca dan logam 4%, dan sampah lainnya 13%. Lalu, berapa lama sampah tersebut terurai di bumi? Plastik makanan 80 tahun, rokok 10-12 tahun, kardus susu 5 tahun, pembalut 500-800 tahun, kertas aluminium tidak dapat terurai, popok 450 tahun, baterai 100 tahun, dan botol plastik 450 tahun. Sampah yang dibuang menghasilkan emisi gas rumah kaca dengan cara yang berbeda-beda, sedangkan kontribusinya pada efek pemanasan global mencapai 15%. Mengapa kita perlu memilah sampah? Baik untuk lingkungan. Dengan memilah sampah, kita dapat mengurangi jumlah sampah yang tercampur, yang akan berakhir di TPA atau tempat pemrosesan akhir dan mempermudah proses daur ulang. Baik untuk kesehatan. Memilah sampah juga meningkatkan kesehatan publik, khususnya dengan memisahkan sampah berbahaya dengan sampah yang tidak berbahaya. Memilah juga melindungi kesehatan pekerja kebersihan yang menangani sampah kita secara langsung. Baik untuk sumber daya dan materi. Pemilahan sampah basah dan kering juga membantu memulihkan nilai materi dan memberikan dampak ekonomi. Sampah yang lebih bersih memiliki peluang yang lebih tinggi untuk didaur ulang. Karena seru, dengan memilah, kita menjadi sadar akan pola konsumsi kita dan jenis sampah apa yang kita hasilkan di rumah kita. Pemilahan sampah. Hal pertama yang penting dilakukan adalah memisahkan sampah residu dan sampah yang dapat didaur ulang. Pilah sampah sesuai kategorinya. Kategori sampah terdapat dari sampah daur ulang dan sampah residu. Ada juga beberapa kategori sampah yang lain seperti kategori anorganik yang terdiri dari logam, plastik, dan kaca, kategori elektronik, kategori kertas, dan kategori organik. Selain kategori tersebut, dapat juga menggunakan kategori sebagai berikut. Pilah sampah menjadi dua kategori, yaitu organik dan anorganik. Atau pilah sampah menjadi tiga kategori, organik, plastik kaca logam, dan kertas. Atau bisa juga organik, anorganik, serta B3. Untuk sampah kaca, letakkan secara horizontal dan berikan pelapis agar tidak pecah. Dan untuk sampah infeksius di rumah seperti masker, jarum suntik, kasa kotor, dan obat yang sudah kadaluarsa, bungkus sampah dalam wadah keras atau tebal. Sampah yang telah dipilah dan dapat didaur ulang dapat dibawa ke bank sampah, perusahaan daur ulang, TPS 3R, pengepul, Dropbox, komunitas daur ulang atau mitra lainnya untuk disedekahkan ataupun dijual. Selain itu, sampah anorganik dapat dibuat eco-brick yang terbuat dari botol plastik yang berisikan kemasan plastik saset makanan ringan, yang kemudian dapat dijual ke komunitas eco-brick, salah satunya yang berada di Bekasi, yaitu rebrick.id. Selain di-recycle atau daur ulang, sampah anorganik juga dapat dilakukan upcycle, yaitu merubahnya menjadi barang baru yang memiliki nilai tambah. Contohnya, dari besi ataupun paku yang berkarat dapat dijadikan sebagai pewarna pakaian. Kemasan saset dari produk makanan atau minuman dapat diubah menjadi tas, dompet, karpet, dan tempat pensil. Baju bekas dapat diubah menjadi tote bag yang dapat kita gunakan sebagai tas belanja pengganti plastik. Tentunya, semua itu dibutuhkan ketekunan dan kreativitas yang tinggi. Lalu, bagaimana dengan sampah organik?
Untuk sampah organik dapat kita manfaatkan sebagai pupuk kompos, pengisi lubang biopori, dan ekoenzim atau pembersih organik serta solusi untuk pemanasan global. Pembuatan pupuk kompos, alat, wadah, dan sarung tangan. Bahan ada sampah organik, air, M4, larutan gula, dan tanah. Cara pembuatan pupuk kompos. Pertama, kumpulkan semua sampah organik. Masukkan tanah ke dalam wadah yang telah disiapkan. Masukkan sampah organik, larutan gula, M4 ke dalam wadah. Tambahkan tanah untuk menutupi sampah organik. Siram gunakan air, kemudian tutup rapat wadah. Jauhkan dari sinar matahari dan diamkan selama 3 bulan untuk mendapatkan kompos yang sempurna. Manfaat pengomposan: mengurangi sampah organik di tempat penampungan sampah, mendaur ulang limbah dapur, menyuburkan tanah, dan mengurangi penggunaan pupuk kimia. Biopori. Sampah organik dapat dijadikan sebagai pengisi lubang biopori yang akan mengalami pengomposan secara alami. Ekoenzim yaitu pembersih organik serta solusi untuk pemanasan global. Yuk, mari bersama-sama kita jaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, memilah sampah di rumah, serta menggunakan barang-barang yang dapat digunakan berulang kali dan ramah lingkungan.